Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di pembelajaran matematika bersama Bu Irma. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih dimensi 3, yaitu kedudukan jarak titik dengan bidang. Ya, mencari jarak titik dengan bidang. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sekarang kita lihat, sebelum kita menghitung, yang perlu kita perhatikan, jika ada titik A, ini titik A ya, dengan bidang persegi di sini, ya, jaraknya mana? Cari di mana titik A itu bisa tegak lurus, atau cari aja bayangan yang bisa tegak lurus, nyari bayangannya di mana dia bisa tegak lurus. Nah, ini di sini, ini AA aksen, ini jaraknya. Kalau posisinya seperti ini, cari aja di mana dia bisa tegak lurus. Nah, ini di sini tegak lurus, berarti ini jaraknya adalah AA aksen. Kalau bidang itu bidang segitiga, nah kita di segitiga itu harus cari garis tinggi. Garis tinggi kita cari di sini. Nah, segitiga sudah nggak kita pakai lagi, berarti titik terhadap garis tinggi ini. Ya udah dihubungkan seperti biasa kemarin waktu titik terhadap garis. Berarti kita cari di mana dia bisa tegak lurus. Nah, ini. Berarti yang kita cari adalah AA aksen. Ya. Kita lihat contoh berikut ini. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, tentukan jarak, ya, tentukan jarak B ke D, ini ya, B ke DCGH. DCGH kita absir bidangnya. Nah, ini DCGH di sini. Ya. Dah, tarik di mana dia bisa siku-siku atau tegak lurus. Nah, ini bayangan dari BB aksen kan di sini. Ini BB aksen. Kalau ini panjang rusuknya 8, berarti jaraknya adalah jaraknya BB aksen sama dengan ya 8. Nah, contoh kedua. Kita lihat pada kubus masih sama, panjang rusuknya adalah 8. Yang ditanya titik A ke bidang BDHF. BDHF. Diaksir bidangnya biar mempermudah kita mengerjakan ya. Diaksir berarti ini kita aksir. Ya. Nah, yang ditanya A ke bidang ini. Nah, mana jarak bisa siku-siku? Jangan salah kamu ke sini. Ini enggak siku. Anggap aja mencari siku-siku itu di mana A ini bercermin pada kaca ini. Bayangannya di mana? Berarti kan bayangannya persis di tengah-tengah. Jadi ini anggap aja kaca. Dia bercermin, di mana cermin itu mesti kan tegak lurus. Berarti bayangannya A aksen di sini di tengah-tengah. Ini AA aksen. A aksen itu separuh dari AA aksen itu setengah dari AC. Berarti sama dengan AC-nya kan 8 akar 2 ya, diagonal sisi. Berarti setengah dari 8 akar 2. Berarti 4 akar 2. Ya. Soal berikutnya. Kita lihat di sini masih kubus ya. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Kita buat AFH. AFH ya.
Ini bidang AFH ini berbidang segitiga. Kita lihat ini yang ditanya titik E. Kita cari garis tinggi yang berhadapan dengan titik E. Berarti garis tingginya dari sini. Nah ini. Ini kita kasih nama O. Ya. Berarti garis tinggi dari AFH. Sudah AFH udah nggak kita pakai. Yang kepakai adalah garis tinggi ini. Nah, terus berarti kita mau tarik E ini ke garis tinggi. Berarti yang kita cari adalah EE aksen. Seperti kemarin kita tarik waktu titik terhadap garis, kita tarik ke O dan kita tarik ke A. Kita lihat di sini ya. A ke F. Ini kalau ini 8, A ke F itu diagonal sisi, berarti 8 akar 2. Terus H ke F juga 8 akar 2. Ini 8 akar 2. Berarti dia membagi 2 yang sama. Ini persis di tengah-tengah ini garis tingginya. Berarti kalau seperti video di pertama itu kemarin ya, A ke O itu A ke O sama dengan A per 2 akar 6. Berarti 8 per 2 akar 6. Berarti 4 akar 6. Nah ini. Berarti ini 4 akar 6. Nih. 4 akar 6. Terus E ke O. E ke O ini berapa ini? Separuhnya dari diagonal sisi, berarti 4 akar 2. Sedangkan A ke E adalah 8. Berarti nanti kita keluarkan segitiganya adalah segitiga AOE. AOE itu segitiga apa? Segitiga siku-siku di E. Berarti ketika kita keluarkan segitiga ini adalah segitiga siku, yaitu A, E, O. Yang mau kita cari adalah apa? Kita mau cari adalah EE aksen. Nah, kalian sudah ngitung di sini tadi. Ini 4 akar 2. Ini 8. Ini 4 akar 6. Kita punya siku 2. Berarti kita pakai perbandingan luas segitiga siku-siku. Sekarang yang mau dicari adalah EE aksen ini. Berarti setengah, ini ya mau dicari ya. Setengah kali alasnya adalah 4 akar 6 ya, alasnya EE aksen. Tingginya adalah EE aksen. Siku yang kedua yang di sini, setengah alasnya ini ya 4 akar 2, tingginya 8 ini. Ini coret ya. Kita coret terus 4 coret. Nah, akar 2 boleh coret sama ini berarti akar 3 ya. Berarti masih akar 3 EE aksen sama dengan 8. EE aksen sama dengan 8 per akar 3. Ingat, hitungan apa saja jika akar di bawah dirasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. EE aksen sama dengan 8 per 3 akar 3. Ya. Ini sebenarnya ada rumus cepatnya ya. Rumus cepatnya ini bisa pakai rumus cepat ya. Kita tulis di sini rumus cepatnya. Rumus cepatnya apa? Kalau ada cirinya gini. Ini E dengan AFH. E ada sambung garis ke H ya. Terus ada ke F juga ada garisnya. Ke A juga ada. Rumusnya adalah sepertiga
A akar 3 atau sepertiga dari diagonal ruang. Berarti kalau kita hitung di sini sepertiga kali 8 akar 3. Berarti jawabnya 8/3 akar 3. Sama ya, sama ini. Nah, ini kita pakai cara cepatnya ya. Bisa, ini pakai cara cepatnya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya di sini C ya. C ke AFH. AFH ya. Kita lihat di sini. Ini tarik. Nah, ini belum ada, harus cari garis tinggi. Garis tingginya ini di sini. Nah, kita kasih nama O. Ini persis di tengah-tengah ya. Persis di tengah-tengah karena ini panjang sisinya sama. Ya. Setelah kita cari ini pakai garis berat ini. Nih, lah. O berarti segitiga ini sudah nggak kepake. Yang dipakai ya tetap konsepnya titik terhadap garis ya, sudah dihubungkan ini. Dihubungkan ke garis yang kita mau cari adalah ECC aksen. Hubungkan ke garis A sama O. A sama O. Ya ini. Kita hubungkan ya. Nah, sekarang kita isi di sini AC. Berarti kalau ini 8, AC-nya adalah 8 akar 2. Lihat ini. OC dari pojok ke tengah-tengah, rumusnya A/2 akar 6. Berarti 4 akar 6. A ke O. Segitiga sudah nggak kepakai ya, yang dipakai AO ya. Berarti 4 akar 6 juga. Sudah. Kita keluarkan segitiga di situ adalah segitiga sama kaki. Kita lihat segitiga sama kaki. Ini O A C ya. Yang mau dicari adalah ini diisi dulu 4 akar 6, 4 akar 6, 8 akar 2. Yang mau dicari adalah CC aksen. Ya, lihat ini. Nah, ini antara CO sama AC kan tidak sama kaki. Ininya nggak sama ya panjangnya ya. Nah, tapi karena kita punya siku 1, kita harus cari lagi yang tegak lurus. Berarti ini bisa nih, karena ini punya kakinya sama, dia bisa membagi 2 yang sama waktu dia tegak lurus jatuhnya. Nih, kita kasih nama. Ini kan tadi CC aksen ya di sini ya. Ini kita kasih nama O aksen. Nah, ini membelah 2 yang sama di sini. Berarti ini dibelah 2 yang sama. Berarti 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, untuk mencari O aksen, kita bisa pakai Pitagoras. Nih, mencari O aksen. Lihat. Ini O aksen, ini C. Ini 4 akar 2. Ini 4 akar 6. Ini kan siku, ya. Berarti sama-sama 4-nya, berarti ini 4. Dikurangi, berarti 6 dikurangi 2, berarti akar 4. Kalau dibuka berarti 4 kali 2 atau 8. Ya, berarti ini ketemu 8. Ya. Ketemu 8, berarti kita hitung sekarang. Setengah sikunya kan sudah ada 2. Nah, kita tadi mau cari CC aksen. Ini ya, CC aksen ya. Alasnya berarti 4 akar 6. Tingginya adalah CC aksen. Tuh. Terus siku yang ini.
sama dengan setengah, alasnya 8 akar 2, tingginya ini ya, berarti 8. Kita coret di sini. Coret ya, coret. Ini boleh coret, ini berarti 2. Ini coret, berarti ini akar 3. Ya. Berarti akar 3 CC aksen sama dengan 2 kali 8 berarti 16. CC aksen sama dengan 16 per akar 3. Akar di bawah tidak boleh ya. Berarti kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Berarti CC aksen adalah 16 akar 3 per 3. Kita lihat ini hasilnya. Kalau pakai ini bisa soal seperti ini pakai cara cepat. Nah, cirinya gini. Di sini kalau tadi kan kalau ini C ke A F H. Lihat di sini nggak ada garis yang menyambung langsung. Berarti sebenarnya kalau kita buka di sini ini berbentuk ini. Lihat ya, ini berbentuk persegi seperti ini. Ini A, C, G, E, gitu ya. A, C, G, E. A, C, G, E. Nah, di sini ini E ke C itu kan diagonal ruang. Ini rumusnya A akar 3. Ketika tadi dia jatuhnya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ini. Nah, ini siku-siku di sini. Nah, ini waktu tadi ya. Sekarang yang ini, kalau tadi dari sini ke sini, ini kan, nah ini dari sini ke sini itu 1/3 dari diagonal ruang. Berarti kalau dari C ke sini adalah 2/3. Nah, berarti ini 2/3. Cirinya kalian lihat di sini nggak ada garis nyambung ke A, mesti ke F ataupun H. Berarti rumusnya 2/3 diagonal ruang. Berarti sama dengan 2/3. A-nya tadi 8 ya. 8 akar 3. Berarti di sini 2 kali 8 16/3 akar 3. Sama ya. Sama. Ini cara cepatnya. Ya, ini cara cepatnya. Kita lihat lagi soal berikutnya ya. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm, masih 8 ya. Di tengah-tengah AE, EG, AE, tengah-tengahnya ini ya. Terus EF, EH tengahnya diberi nama titik X, Y, Z. Nah, terus yang ditanya jarak titik E ke bidang ya X, Y, Z. Ya. Ini sama. Kita cari garis tegaknya ini. Nah, ini berarti O. Ya. Terus tariklah ini ke sini. Ini adalah yang mau dicari EE aksen. Berarti segitiga ini udah tidak terpakai. Yang dipakai adalah garis berat. Lalu tarik E ke sini, bisa tegak lurus, berarti yang dicari EE aksen. Tarik ke ujung-ujung dari garis EO ya.
Jadi tarik ke sini. Nah, tarik ke sini. Nah, kita lihat. Kalau ini 8, berarti ini 4, ini 4 ya. Nah, ini lihat di sini. Kalau ini tadi separuh, ini, nah ini persis tengah-tengah, ini setengah dari diagonal sisi. Berarti kalau ini 1/4-nya. Berarti bisa kita keluarkan segitiga itu ya. Segitiga bisa kita keluarkan. Ingat ya, segini tuh setengahnya diagonal sisi. Berarti ini kan separuhnya lagi. Berarti ini, kalau ini aja berarti 8/2. Berarti 1/4-nya ini 2/2. Ini 4. Ya, yang dicari kan ini segitiga. Ini berarti jadi E. Nah, yang kalian cari berarti aksen. Nah, ini aksen. Ini belum kalian cari dulu. Biar mudahnya 4 dibuat 2 kali 2 atau 2/4. 2-nya sudah sama, berarti ini 2, karena siku berarti akarnya ditambah. Berarti 2 tambah 4, berarti 2/6. Sudah 2/6, kita tinggal cari pakai perbandingan siku-siku luas ya, setengah alasnya ya. Alasnya berapa di sini waktu siku-siku ini? Berarti di sini alasnya 2/6. Tingginya aksen sama dengan setengah alasnya 2/2. Tingginya 4. Kita coret ya. Nih, coret gitu. Nih, coret ya. Ini coret akar 3. Berarti akar 3 aksen sama dengan nih, berarti masih 4 ya. Berarti aksen sama dengan 4/3 akar 4/3. Akar di bawah kan enggak boleh. Kali akar 3/3. Berarti aksen sama dengan 4/3 akar 3 ya. 4/3 akar 3. Sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya pada 5 segitiga. Ini kita lihat ya. Pada 5 segitiga TABC dengan panjang alasnya 6. Berarti kita isi alasnya 6 sama ya. 6 semua ini. Nah, terus tinggi rusuk tegaknya adalah 8. Ini 8. Yang ditanya tentukan jarak T ke bidang alas. Ke bidang alas. Ya. Ini TT aksen itu jaraknya jatuhnya persis di ini kan sama ya, berarti tegak lurus di sini, membagi 2 yang sama. Ini juga. Nah, ini juga membagi 2 yang sama. Berarti TT aksen itu jatuhnya persis di tengah-tengah sini. Ini TT aksen. Kita mau cari TT aksen, berarti kita nanti keluarkan segitiga T aksen B.
Kita keluarkan, bisa ke sini juga bisa, sini bisa ya. Kita keluarkan segitiga T, T aksen B. Kita baru punya 8. Padahal tujuannya cari TT aksen. Berarti kalian harus cari T1B. Untuk mencari T1B, kita keluarkan alas dulu ya. T1B kan di sini, ke sini ya. Nah, berarti kita harus keluarkan segitiga sama sisi. Ini 6, 6, 6. Di sini kaki sama, berarti dia membelah 2 yang sama di sini. Ini 3, ini 3. Ini juga sama, dia membelah juga. Dia juga di sini membelah yang sama. Ingat, yang panjang ini dekat lancip, ini adalah 2/3 bagian. Yang ini 1/3. Berarti ini 2/3. Yang kecil ini 1/3. 1/3 dari ini A, B, C. Berarti kita harus nyari B, O lah. Misalnya ini kita kasih nama O ya. B, O. B, O ini kan siku-siku di sini ya. B, O bisa kita keluarkan dari segitiga gini ya. Siku-siku di ini B, ini O ya. Nah, ini 6, ini kan bagi 2 yang sama, berarti 3. Berarti ini 3 ya. Berarti cari BO kita jadikan 3. Ini jadi 3 kali 2 atau sama dengan 3 akar 4. Berarti OB sama dengan 3-nya sudah sama. Miring kurangi siku, berarti kalau nggak ada tulisannya ini nilainya 1, berarti 4 kurangi 1 sama dengan 3. Sudah ketemu, B ke O adalah 3 akar 3. Padahal yang ditanya adalah T aksen ke B. T aksen ke B itu 2/3 dari OB. Berarti 2/3-nya dari OB adalah 2/3, OB-nya tadi 3 akar 3. Berarti ini bisa coret ya. Nah, berarti 2 akar 3. Kita masukkan. Berarti TB1 adalah 2 akar 3. Nah, sekarang kita mau cari TT aksen. Ini disederhanakan biar jadi 2 kan bisa 2 kali 4. Atau 4-nya kita masukkan akar. Berarti 16. Sudah, kita bisa cari TT aksen. TT aksen sama dengan, berarti kan nyari jarak TT aksen ya. 2-nya sudah sama, berarti miring kurangi siku, berarti 16 kurangi 3, berarti sama dengan 2 akar 13. Ini jaraknya. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat.